biasa aja ya, nanti sama-sama belajar lah mas istilahnya gitu. Dan Martin Paes sangat suportif menurut saya, karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu, dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain, walaupun kita belum ketemu ya. Jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang. Jika saya menyodorkan simulasi situasi antara Martin Paes dengan Hernando Ari, poinnya yang mau saya sampaikan bukan soal Hernando Ari tidak suka berkompetisi. Hernando Ari itu sudah terbiasa berkompetisi, bersaing. Dia punya mental bersaing yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Dia sudah timnas sejak kelompok umur 16, 18, 19. Jadi Hernando Ari itu sudah terlatih bersaing, sudah terlatih berkompetisi sejak level U16 tim nasional. Artinya kalau bicara proses, dia sudah menjalani proses. Dia sudah melewati proses, dia sudah berkontribusi besar buat timnas Indonesia, terutama di Piala Asia U23 kemarin. Tendangan penalti dia gagalkan, dia juga eksekutor penalti, penampilannya overall selalu jadi man of the match. Jadi dengan kontribusinya buat Indonesia, apakah Hernando Ari layak jadi penjaga gawang nomor 1? Jawabannya layak. Yang saya mau sodorkan simulasinya, yang saya mau sodorkan untuk berpikir adalah ketika Martin Paes masuk, siapa posisi nomor 1? Martin Paes. Kan begitu. Kalau bicara soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Ya, setuju. Itu prinsip naturalisasi. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Biasa aja. Poinnya itu, sudut pandangnya sepak bola. Hernando Ari sudah menjalani proses untuk menjadi elite player, untuk menjadi penjaga gawang timnas, gitu loh. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Terus apa? Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas jadi nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka kan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, sebuah penjelasan dari si Towel ini ya. Entah apa yang dia maksudkan, ngomongnya itu tuh ke sana kemari, tidak jelas, terlalu birokrasi. Jadi pada prinsipnya dia menolak sosok Martin Paes di timnas Indonesia karena dia takut kalau Martin Paes datang artinya peluang Hernando Ari untuk menjadi kiper nomor 1 di timnas Indonesia itu semakin menipis. Tetapi dia mencoba menggiring sebuah opini bahwa tidak ada gunanya sebuah proses yang dijalankan kalau ada pemain naturalisasi. Prinsipnya si Towel itu seperti itu. Ini orang nih mungkin tidak pernah melihat ya bahwa pernah di sebuah kesempatan Hernando Ari menyampaikan dia tidak mempersoalkan terkait hadirnya Martin Paes di timnas Indonesia. Justru
kehadiran Martin Paes bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat bagi dia, bagi Hernando Ari untuk latih lebih giat lagi, untuk berlatih lebih semangat lagi. Itu yang dinamakan orang yang mau bersaing. Bukan seperti Anda si Towel ini takut sebelum bertanding, takut bersaing. Ya kalau misalnya nantinya ketika dalam sebuah kenyataan, ketika dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah latihan, Coach Sintayong melihat bahwa Hernando Ari lebih baik, ya tidak menutup kemungkinan Hernando Ari bisa menjadi kiper nomor 1. Ya ini kan tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, bukan asal melihat bahwa karena Martin Paes ini pemain naturalisasi, jadi otomatis dia langsung menjadi kiper utama atau pilihan utama. Tidak otomatis seperti itu. Saya melihat bahwa hadirnya Martin Paes di timnas Indonesia itu bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat bagus untuk Coach Sintayong. Sehingga dia tidak pusing ketika nantinya kalau misalnya Hernando Ari cedera atau apa, ya bisa menjadi pilihan juga. Kira-kira seperti itu ya Bung Towel. Saya kira Anda harus lebih memahami karena katanya Anda mengerti atau punya lisensi kepelatihan. Tapi saya belum pernah melihat Anda pernah melatih sebuah klub. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot, gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Biasa belum aja kali. Terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sintayong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sintayong nggak panggil Elkan Bagot, gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sintayong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sintayong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Sungkem. Kayak begitu. Kalau sungkem ini mungkin yang harus dilakukan itu adalah Towel yang harus datang ke Coach Sintayong, sungkem, minta maaf atas tindakanmu yang sangat amburadul, atas tindakanmu yang tidak pernah mendukung sepak bola Indonesia. Itu yang harus Anda lakukan, Towel. Terkait dengan persoalan Elkan Bagot yang tidak masuk dalam 22 nama yang dipanggil, itu bukan berarti Elkan Bagot harus sungkem. Kan sudah dijelaskan bahwa 22 nama yang dipanggil itu sesuai dengan kebutuhan tim. Artinya Coach Sintayong tahu, lebih memahami. Bukan Anda Towel ini yang mulutnya bacot. Mulut kayak perempuan saja kau ini. Pandangan saya, sudut pandang saya, rasa soal rasa timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa maksudnya? Keju dan singkong. Maksudnya? Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong, aku suka disco. Kayak lagu zaman dulu. Tidak timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sintayong ini bisa berjalan. Babak ketiga saya yakin menjadi target baru yang akan ada dalam kontrak
baru Sinteyong, perpanjangan kontrak Sinteyong. Jadi timnas Indonesia harus lolos ke babak 3, bahkan mungkin bukan cuma babak 3 targetnya. Jadi dalam kontrak baru Sinteyong sangat mungkin targetnya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena kalau babak 3 fail masih ada babak 4. Masih ada peluang untuk meraih tiket berikutnya. Karena kemarin pun kita nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23, playoff ranking 3, lalu juga playoff antar konfederasi. Itu tidak pernah dibayangkan. Jadi sangat mungkin perpanjangan kontrak Sinteyong dengan timnas Indonesia, rasa singkong dan keju, ini juga target terbarunya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan cuma babak 3, tapi juga meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Semua sudah diberikan, semua fasilitas sudah diberikan, dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan. Jadi apalagi kecuali target-target terbaik untuk timnas Indonesia, yang versi saya adalah timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Sampai jumpa di podcast Ditoel di edisi mendatang. Ciao. Teman-teman sadar nggak pernyataan si Towel ini yang mengatakan bahwa tanpa diduga-duga, tanpa kita sadari, timnas kita bahkan bisa lolos sampai ke semifinal ketika mengikuti Piala Asia U23 kemarin. Dan tanpa diduga-duga, timnas kita bahkan bisa ikut playoff Olimpiade. Artinya di sini Towel mulai sadar bahwa Coach Sintayong itu benar-benar hebat. Bahwa selama ini yang dia curiga bahwa Coach Sintayong ini tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata Coach Sintayong mampu membuktikan bahwa dia itu hebat. Dia itu pelatih yang hebat. Jadi ya, bersyukurlah si Towel mulai sadar ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan dengan menulis kolom komentar. Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam olahraga.